Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai materi mendasar pada mata pelajaran sistem komputer, yaitu komponen sistem komputer. Sebelum membahas mengenai komponen, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu sistem komputer. Sistem komputer adalah jaringan elemen-elemen yang saling berhubungan berbentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu tujuan pokok. Tujuan pokok dari sistem komputer adalah mengolah data untuk menghasilkan informasi yang dituju. Supaya tujuan pokok tersebut tercapai, maka harus ada komponen-komponen yang saling mendukung satu sama lainnya. Komponen dalam sistem komputer terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah hardware, kemudian software, dan yang ketiga ada brainware. Sekarang kita akan bahas satu persatu secara rinci. Yang pertama, apa itu hardware? Hardware adalah segala piranti atau komponen dari sebuah komputer yang sifatnya bisa dilihat secara kasat mata dan bisa diraba secara langsung. Dengan kata lain, hardware merupakan komponen yang memiliki bentuk nyata. Hardware atau perangkat keras berfungsi untuk mendukung segala proses dalam komputerisasi dan bekerja sesuai perintah yang sudah ditentukan penggunanya atau sering disebut dengan brainware. Dengan adanya komponen hardware, maka bentuk output dari setiap proses bisa direalisasikan. Nah, hardware ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu input device, kemudian process device, lalu output device, dan yang terakhir ada storage device. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, input device atau perangkat masukan. Input device atau perangkat masukan adalah hardware atau perangkat keras yang berfungsi untuk memasukkan data atau informasi ke komputer. Nah, data atau informasi tersebut dapat berbentuk gambar, teks, video, maupun audio. Contoh dari input device diantaranya keyboard dan mouse, mikrofon dan webcam, scanner, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada process device atau perangkat proses. Process device adalah perangkat komputer yang berfungsi untuk mengolah atau memproses berbagai data dan informasi yang dimasukkan ke dalam komputer. Process device dapat juga disebut sebagai otak komputer karena dapat memproses informasi yang dimasukkan ke dalam komputer. Nah, contoh dari proses device diantaranya prosesor dan CPU atau Central Processing Unit, VGA atau Video Graphic Adapter, dan RAM atau Random Access Memory, motherboard, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada output device atau perangkat keluaran. Output device adalah perangkat dalam komputer yang berfungsi untuk menampung dan menghasilkan data-data di dalam komputer yang kemudian dikeluarkan melalui perangkat lain yang terhubung ke komputer. Misalnya, informasi atau data yang dikeluarkan dalam bentuk gambar, teks, video, dan audio. Contoh dari output device diantaranya monitor dan komputer, proyektor, printer dan headphone, speaker, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada storage device atau perangkat penyimpanan. Perangkat penyimpanan adalah hardware yang dapat menyimpan informasi dan data, baik perangkat di dalam komputer maupun di luar komputer. Contoh dari storage device diantaranya hard disk dan CD, DVD dan SSD, flash disk dan floppy disk, dan lain-lain. Nah, setelah membahas mengenai hardware atau perangkat keras,
Kemudian kita akan membahas mengenai komponen sistem komputer yang selanjutnya, yaitu software. Nah, apa itu software? Software adalah suatu bagian dari sistem komputer yang tidak memiliki wujud fisik dan tidak terlihat, karena merupakan sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer berupa program yang dapat menjalankan suatu perintah. Nah, ada juga yang menyebutkan pengertian software adalah suatu data yang diprogram, diformat, dan disimpan secara digital, tidak berbentuk fisik, tapi dapat dioperasikan oleh penggunanya melalui perangkat komputer. Software berdasarkan jenisnya terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada operating system atau OS, kemudian ada programming language, dan yang ketiga ada application program. Sekarang kita akan bahas satu persatu. Operating system atau sistem operasi yaitu perangkat lunak yang berfungsi untuk mengelola dan mengkoordinasikan setiap komponen dan fungsi komputer. Beberapa contoh dari operation system adalah Windows dan Linux, Unix dan DOS, dan lain-lain. Kemudian ada programming language atau bahasa pemrograman. Programming language yaitu perangkat lunak yang berfungsi sebagai pemberi instruksi standar yang melibatkan sintak dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan suatu program aplikasi komputer atau computer application program. Beberapa contoh bahasa pemrograman diantaranya PHP dan Java, Microsoft Visual Basic, C++, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada application program atau program aplikasi. Nah, program aplikasi ini merupakan perangkat lunak yang berfungsi dengan fungsi tertentu sesuai dengan tujuan pengguna. Misalnya, software untuk presentasi, software akuntansi, dan lain sebagainya. Beberapa contoh program aplikasi diantaranya Microsoft Office Word dan Microsoft Office Excel, Chrome dan Firefox, dan lain-lain. Nah, setelah membahas mengenai software, kemudian kita akan bahas mengenai komponen sistem komputer yang terakhir, yaitu brainware. Apa itu brainware? Brainware adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan sebuah perangkat komputer, sedangkan beberapa contoh brainware adalah programmer, netter, dan pengguna komputer lainnya. Brainware sering juga disebut sebagai perangkat intelektual yang memakai dan menjelajahi kemampuan hardware atau perangkat keras, ataupun software atau perangkat lunak. Pengguna komputer atau biasa disebut dengan user dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada programmer, kemudian administrator, dan operator. Sekarang mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada programmer. Programmer adalah orang yang punya kemampuan dalam bahasa pemrograman, sering berperan sebagai pembuat program yang diperlukan pada sistem komputerisasi. Kemudian yang kedua ada administrator. Administrator merupakan orang yang bertugas mengelola sebuah sistem operasi dan program yang digunakan pada komputer atau jaringan komputer. Yang ketiga ada operator. Operator merupakan orang yang menjalankan sistem operasi dan program dalam perangkat komputer. Misalnya, merawat sistem operasi komputer, menyiapkan data untuk diakses, dan lain-lain. Nah, setelah membahas semua komponen dalam sistem komputer, apa hubungan dari ketiga komponen tersebut?
Seperti kita tahu, komputer memiliki beberapa komponen yang bekerja secara bersama-sama untuk mengelola informasi menjadi informasi baru yang mudah dimengerti oleh manusia. Jika salah satu komponen tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya, maka proses pengelola informasi atau data pada komputer tidak akan berjalan dengan baik. Sebuah software atau perangkat lunak merupakan jembatan penghubung yang menghubungkan antara pengguna dengan hardware, sehingga dapat melakukan suatu perintah tertentu. Jadi, tanpa adanya software, maka komputer hanyalah sebuah mesin yang tidak bisa menjalankan perintah apapun dari user. Nah, dalam sistem komputer, brainware juga menjadi hal yang sangat penting dan tidak bisa dipisahkan dalam hardware dan software. Mengapa demikian? Hardware di dalam komputer tidak bisa dijalankan tanpa adanya software. Sedangkan tanpa adanya brainware, maka software dan hardware tidak bisa berjalan. Jadi, ketiga komponen tersebut saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Nah, oke, seperti itu video pembahasan mengenai komponen dalam sistem komputer. Semoga mudah dipahami dan tetap semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.